Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus. Cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak kepada bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa yang menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas 5 makna kenaikan Tuhan Yesus. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah salah satu dari 5 tonggak iman kekristenan yang selalu diperingati oleh setiap orang percaya di seluruh dunia. Kelima hal tersebut adalah kelahiran Kristus, kematian Kristus, kebangkitan Kristus, kenaikan Kristus, dan pencurahan Roh Kudus. Kelima peristiwa tersebut bukan sekedar cerita, melainkan sejarah yang sudah dan benar-benar terjadi, yang merupakan bagian dari rencana dan kehendak Tuhan atas dunia agar semua manusia boleh mengalami kasih, pemulihan, dan keselamatan. Hari ini kita akan melihat kebenaran-kebenaran utama tentang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Yang pertama, menyatakan kesempurnaan pekerjaan dan karya penebusannya di muka bumi. Kenaikan Tuhan Yesus menandai bahwa ia telah menyelesaikan dengan sempurna tugas yang diberikan oleh Bapa untuk turun ke dunia dan menjadi sama dengan manusia, untuk menebus dan menyelamatkan umat manusia yang telah jatuh dalam dosa. Banyak orang menganggap iman Kristen itu bodoh karena menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tetapi iman Kristen tidak seperti itu. Karena iman Kristen percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia datang berinkarnasi menjadi manusia, lalu setelah kebangkitannya, dia kembali kepada kemuliaan keilahiannya.
Yang kedua, menyediakan tempat yang kekal bagi orang percaya. Yohanes 14 ayat 2 mengatakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga adalah bukti bahwa sorga itu nyata dan bukan hanya sekedar fiktif belaka. Tuhan sudah menyediakan tempat bagi kita di sorga. Tetapi perlu dicatat bahwa tidak semua orang di dunia ini bisa masuk sorga. Hanya mereka yang sungguh-sungguh percaya, hidup kudus dan menaati firman-Nya yang akan masuk sorga. Yang ketiga, menjadi imam besar, agung, dan pengantara bagi perjanjian yang baru. Di dalam Ibrani 4 ayat 14-16, Ibrani 7 ayat 25, dan Ibrani 9 ayat 15 menunjukkan betapa sempurnanya kasih, pengorbanan, dan anugerah Tuhan atas hidup kita sebagai orang percaya. Alkitab menyatakan bahwa di sorga kita memiliki imam besar agung yang senantiasa mendengar doa dan permohonan kita. Karena dia selalu menjadi pengantara bagi pengampunan dosa ketika kita datang menghadap tahta kasih karunia-Nya. Yang keempat, menyatakan kedatangannya yang kedua kali. Janji tentang kedatangan Kristus yang kedua kali diteguhkan kembali, bahkan dinyatakan dengan cara seperti apa Yesus akan datang kembali. Yaitu turun dari langit seperti ia naik dan disaksikan oleh semua orang, terutama murid-muridnya. Hari-hari ini kita sedang menantikan janji itu digenapi oleh Tuhan. Kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menjadi murid yang siap menyambut kedatangan Tuhan Yesus? Alkitab berkata bahwa tidak ada yang tahu akan hari kedatangan Tuhan. Karena itu, mari kita senantiasa berjaga-jaga dan siap sedia menantikan kedatangannya. Yang kelima, mencurahkan Roh Kudus untuk menyertai orang percaya sampai kesudahan zaman. Tanpa kenaikan Yesus, tidak akan pernah ada peristiwa luar biasa yang dampaknya mengguncangkan dunia sampai saat ini. Yaitu peristiwa Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Semua ini telah dijanjikan Tuhan sebelum ia terangkat. Bahwa mereka akan menerima kuasa Roh Kudus untuk menjadi saksi Kristus dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Tapi kuncinya, Yesus harus naik ke sorga sehingga Roh Kudus turun. Kenaikan Yesus menunjukkan bahwa dimulainya satu era yang baru di mana Allah tidak hanya mengurapi orang-orang tertentu, tetapi Allah mau tinggal dan memenuhi setiap diri orang percaya untuk dipakainya sebagai alat bagi kemuliaannya. Kenaikan Yesus ke sorga menjadi jalan bagi tergenapinya kitab Yohanes 14 ayat 12 yang berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa." Tuhan Yesus rindu untuk memakai setiap orang percaya. Dia ingin menyatakan kuasa dan kemuliaannya melalui kehidupan kita. Itu sebabnya dia harus naik ke sorga. Sehingga oleh karena karya Roh Kudus yang mengurapi, membaptis dan memenuhi kita, maka semua rencana dan kehendak Allah itu boleh terlaksana dan tergenapi. Sudahkah saudara dipenuhi Roh Kudus? Sudahkah saudara dibaptis oleh Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh? Dan sudahkah saudara berjalan tiap hari dalam kuasanya? Karena untuk itu semua Tuhan Yesus naik ke surga. Saya percaya kita akan semakin sungguh-sungguh untuk menggenapi dan melaksanakan kehendak dan rencana Tuhan atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lanjut dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagi
kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, sebab Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Kami terpesona karena perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau nyanyikan nyanyian baru bagi Engkau Tuhan. Biar setiap lidah kami menyanyikan pujian, syukur, pengagungan bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, Allah yang ajaib. Terima kasih. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah.
Ibu, saudara dan saudari, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua di dalam berkat yang berlimpah dari Tuhan. Tadi kita sudah memuji, menyembah dan meninggikan Tuhan. Tiba saatnya kita untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya bawa dengan judul Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Renungan ini terinspirasi dari Roma 7 ayat 14, ayat 19 sampai 23, Roma 8 ayat 3, 2 Korintus 5 ayat 21, Filipi 2 ayat 8 sampai 11. Bila Bapak Ibu nanti dapat memahami arti nama di atas segala nama, Bapak Ibu akan sadar bahwa Yesus adalah kemuliaan kita. Yesus adalah kebahagiaan kita. Namun sebelum kita melanjutkan, saya ajak kita berdoa. Mari kita berdoa. Haleluya Yesus. Bapa, bila Engkau yang berbicara saat ini, kami akan mengetahui apa kehendak-Mu. Karena itu Engkau berbicara Tuhan menggunakan bibir lidah hamba-Mu, supaya menjadi berkat bagi pendengar Tuhan. Berkati umat-Mu yang mendengar, Kau berikan mereka hati yang subur, sehingga firman ini menjadi tumbuh di hati mereka. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya pernah membaca sebuah artikel survei yang diadakan di Eropa, ditujukan kepada anak-anak remaja. Ada pertanyaan, apakah saudara mengenal Yesus? Siapakah Yesus? Sungguh mengejutkan jawabannya. Mayoritas mereka berkata mereka tidak mengenal nama itu. Siapa itu Yesus? Bayangkan saudara. Sekarang kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu siapakah Yesus? Tentu Bapak Ibu sudah mempunyai jawabannya. Baik, terus kita akan melanjutkan berikutnya tentang siapakah Yesus. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, ada baiknya kita lebih dahulu mengerti apa itu dikuasai dosa. Dikuasai dosa. Kita coba setback kembali ke zamannya Adam. Karena Adam berdosa, maka kemuliaan Allah undur dari manusia. Apa itu kemuliaan Allah? Kesucian, kekudusan, kelemah lembutan, kebaikan dari Allah itu undur dari manusia. Atau dengan bahasa lain saya katakan, ketika Adam berdosa, maka terang itu undur dari manusia, kemudian kegelapan menguasai manusia. Kegelapan menguasai, itulah yang disebut dengan kuasa dosa. Dalam Roma 7:14 dikatakan, aku terjual di bawah kuasa dosa. Apa itu kegelapan? Kegelapan itu mencuri, membunuh, kebencian dan lain-lain, atau yang disebut dengan kejahatan. Dan kegelapan ini atau kuasa dosa ini itu hinggap di dalam daging manusia dan menguasai manusia. Jadi ketika Allah undur dari manusia, maka saat itulah tubuh mereka dikuasai dosa. Tubuh bapa dan ibu dikuasai dosa. Dosa mempunyai keinginannya sendiri. Itu yang disebut dengan keinginan daging, keinginan mata, gairah jahat. Dan itu ada di dalam daging kita, daging bapak ibu. Ada suatu keinginan yang bukan berasal dari kita, yang menguasai kita untuk mengikuti keinginannya. Dosa mempunyai agendanya sendiri. Tentu agendanya untuk menentang Allah sendiri. Apa itu kuasa dosa? Kuasa dosa adalah kita melakukan yang tidak kita inginkan. Kita ingin melakukan A, tapi si dosa memaksa kita melakukan keinginan B. Jadi kita sering tidak melakukan apa yang kita inginkan. Seperti yang tertulis dalam Roma 7 ayat 19 sampai 23 kita baca, sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Jadi bukan yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat.
Jadi bukan kehendak kita yang kita lakukan. Kita tahu yang baik, tetapi dosa menarik kita untuk selalu melakukan kehendaknya yang jahat. Jadi Bapak, Ibu, saudara dan saya dikuasai dosa. Kita ditaklukkan oleh dosa. Kita seperti kuda yang ditunggangi oleh si dosa. Dia membawa kita kemana dia inginkan. Itulah yang disebut dengan kuasa dosa. Contoh Bapak Ibu, ada yang sampai sekarang ini tidak bisa lepas dari merokok. Dia tahu merokok itu tidak baik. Tetapi kenapa dia tetap merokok? Karena apa? Karena dia dikuasai oleh tubuhnya, yaitu keinginan daging. Atau contoh yang lebih ekstrim, berzina adalah dosa. Jika seseorang laki-laki berzina, ia berdosa dan dia mengkhianati istrinya. Dia tahu ini tidak baik di hadapan Allah, tetapi kenapa dia masih melakukannya? Dia ingin lepas tapi tidak bisa. Kenapa saudara? Karena dosa menguasai dia. Itulah kuasa dosa. Jadi kita tidak punya kekuatan untuk lepas darinya. Tidak punya kekuatan untuk melawannya. Karena di dalam kita tidak ada pilihan. Kuasa dosa mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi jiwa kita untuk hidup di dalam pemberontakan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, ketika Yesus datang ke dalam dunia dalam wujud daging, tubuh yang didiami Yesus juga tubuh yang dikuasai dosa. Jadi di dalam daging yang didiami Yesus sebagai manusia juga dikuasai dosa. Tubuh Yesus juga mempunyai keinginan daging. Keinginan yang untuk mencoba Yesus supaya tidak mentaati Tuhan. Jadi tubuh Yesus sama dengan tubuh Bapak, Ibu, dan Saudara. Bagaimana itu bisa terjadi? Mari kita baca di dalam 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Yesus tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa. Di surga tidak ada dosa. Tetapi ketika Yesus menjadi daging, tubuh yang didiami juga tubuh yang dikuasai dosa. Supaya lebih dalam kita memahami dikuasai dosa, kita coba lihat di Roma 8 ayat 3. Dari Roma 8 ayat 3 ini kita tahu bahwa tubuh yang didiami Yesus adalah sama dengan tubuh kita yang juga mempunyai keinginan daging. Kita baca Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging. Tak berdaya oleh daging. Kenapa? Karena daging kita telah dikuasai oleh dosa. Telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging. Anaknya diutus dalam daging. Daging yang bagaimana? Daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Daging yang dikuasai dosa. Oleh karena dosa. Oleh karena dosa artinya oleh karena perbuatan Adam di Taman Eden. Jadi Yesus ketika menjadi manusia, daging tubuh yang dia diami adalah tubuh yang dikuasai dosa. Dalam Filipi 2 ayat 6 ayat 7 kita lihat, melainkan telah mengosongkan dirinya, ini tentang Yesus. Melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dia mengosongkan kesetaraan dengan Allah itu. Dia tidak mempertahankannya dan mengambil rupa seorang hamba dan sama seperti manusia. Itulah Yesus. Jadi Yesus itu yang di dalam Roma 7 berkata, Ibrani 2:14 berkata, Dia mengetahui kelemahan-kelemahan tubuh kita. Dia juga mengalami kelemahan dalam daging yang dikuasai dosa. Itulah Yesus yang Bapak Ibu kenal. Dia sama dengan kita.
sama-sama dikuasai dosa. Jadi jika manusia mempunyai keinginan daging, di dalam tubuhnya juga demikian. Bahwa tubuh Yesus juga mempunyai keinginan. Namun perbedaannya dengan kita, ketika keinginan daging ini menguasai kita, kita tidak punya pilihan. Kita hanya menurut saja, karena kita tidak punya kekuatan. Tetapi Yesus ketika keinginan daging mencoba untuk mengajak dia, mempengaruhi dia, untuk tidak setia kepada Tuhan, tapi dia melawannya. Yesus tidak memberikan panggung sedikit pun kepada keinginan dagingnya. Dia tidak melayani keinginan dagingnya. Dia punya kekuatan untuk menolaknya. Karena itulah sekalipun tubuhnya dikuasai dosa, Yesus tidak pernah sekalipun berbuat dosa. Dia mampu untuk menolak keinginan dagingnya, menyangkal dirinya. Dia tetap memilih untuk setia kepada Bapa di surga. Saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, kenapa Yesus harus dicobai di padang gurun? Apakah Yesus pantas untuk dicobai di padang gurun? Apakah Yesus pantas diuji di padang gurun oleh iblis yang adalah ciptaannya sendiri? Apakah Allah itu ada sesuatu yang perlu diuji? Jika seseorang diuji atau dicobai, bahwa ada kemungkinan orang itu bisa gagal. Kalau seseorang tidak mungkin gagal, tidak mungkin dia dicobai. Yesus dicobai karena tubuh yang ia diami dikuasai dosa. Ia telah mengosongkan dirinya, dan dia telah mengambil rupa seorang hamba, dan sama seperti manusia. Maka Yesus harus diuji kesetiaannya. Ketika dia berpuasa 40 hari 40 malam, dan lapar dan haga letih, pada puncak laparnya, lemahnya, keinginan dagingnya bersuara dengan kencang untuk mempengaruhi Yesus. Turuti saja keinginan iblis, turuti saja, makanlah, terimalah batu itu menjadi roti biar engkau bisa makan. Turuti saja dalam kondisi lemah, tetapi Yesus tetap melawan. Dia tidak melayani keinginan dagingnya sekalipun dia dalam kondisi lapar dahaga yang sangat berat. Tetapi Yesus menang. Haleluya. Itulah Yesus yang Bapak dan Ibu kenal. Jadi, pencobaan di padang gurun bukanlah sesuatu yang dusta. Itu bohong-bohongan, bukan. Yesus sedang mempertaruhkan integritas surga di padang gurun. Apakah dia setia atau apakah dia gagal? Ternyata dia menang. Haleluya. Setelah Yesus melalui pergumulan hidup yang berat ini, apa yang ia dapatkan? Yesus telah dibuat menjadi dosa. Yesus direndahkan. Bahkan lebih rendah daripada malaikat, dikatakan di Ibrani 4. Yesus telah mengambil rupa seorang hamba yang dikuasai oleh daging seperti dalam Roma 8 ayat 3 tadi. Yesus telah menjadi sama seperti manusia, manusia yang fana. Apa yang dia dapatkan setelah dia melewati begitu banyak pergumulan, penolakan? Yesus datang ke dalam dunia untuk mengampuni dunia, tapi Yesus justru ditolak. Yesus dipersekusi. Yesus justru disalibkan di Golgota. Ketika Yesus bangkit dan naik ke surga, dia pulang kembali ke rumah Bapa di surga. Apa yang dia dapatkan setelah semua pengorbanan yang besar yang dia lakukan? Mari kita baca dalam Filipi 2 ayat 8 ayat 11. Dikatakan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati,
bahkan sampai mati di kayu salib. Seumur hidupnya dia taat, tidak mengikuti keinginan dagingnya, dan bahkan sampai mati di kayu salib untuk pengampunan dosa. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Namanya ditinggikan. Namanya itu ketika disebutkan, seluruh penghuni surga berlutut. Ketika nama itu diperhadapkan kepada seluruh jagat raya itu berguncang. Karena dahsyatnya nama di atas segala nama itu. Tidak ada yang tidak dapat takluk di hadapan nama di atas segala nama itu. Itulah yang didapatkan Yesus karena kesetiaannya. Ilustrasi saudaraku bahwa di Jepang itu pengusaha-pengusaha di Jepang ketika mendengar nama Yakuza, mereka akan ketakutan. Kenapa takut? Karena geng ini sangat mengerikan. Mendengar namanya saja mereka ketakutan. Demikianlah nama Yesus, nama di atas segala nama. Tidak ada yang tidak berlutut di hadapannya. Karena namanya telah ditinggikan, diagungkan. Betapa dahsyat nama ini. Dan nama ini telah diberikan kepada gereja. Dan nama ini telah diberikan kepada Bapak dan Ibu. Nama yang penuh wibawa dan kuasa. Apa untungnya bagi kita? Saya punya ilustrasi saudara. Saya pernah melihat film Kerajaan Sin. Kerajaan Sin itu adalah kerajaan yang mempersatukan seluruh daratan Cina. Jenderal perangnya itu diberikan satu segel. Segel itu terbuat dari batu giok berbentuk singa. Segel dari batu giok, patung singa bentuk kecil. Ketika jenderal itu memegang ini, dia dapat kekuasaan menggerakkan 200.000 pasukan. Ketika segel itu ditunjukkan, maka 200.000 pasukan itu akan berlutut di hadapannya dan akan melakukan apapun yang diinginkan oleh jenderal itu, hidup maupun mati, ketika ditunjukkan. Sebab segel ini melambangkan nama kerajaan Sin. Kita juga telah memiliki segel itu. Segel dari nama Yesus itu sudah kita miliki dan sudah diberikan kepada Bapak dan Ibu, saudara dan saudari. Segel nama Yesus itu telah diberikan kepada kita. Ketika segel nama Yesus kita perhadapkan kepada iblis, maka iblis akan ketakutan dan sujud di hadapan kita. Ketika segel nama Yesus kita letakkan bagi orang sakit, maka orang sakit itu akan disembuhkan. Ketika kau menghadapkan segel nama Yesus itu kepada gunung-gunung persoalanmu, maka gunung-gunung persoalan akan runtuh di hadapanmu. Karena tidak ada satu kuasa pun yang dapat menentang segel nama Yesus itu. Kalau Jenderal Sin mempunyai segel dari batu giok, kalau kita bukan dari batu giok, segel itu adalah iman kita. Itulah segel dari nama Yesus. Nama Yesus yang ada di dalam hatimu, yaitu imanmu. Inilah keuntungan yang kita dapatkan dari kebangkitan Yesus, dari kenaikan Yesus ke surga. Nama di atas nama itu telah diberikan kepada Bapak Ibu. Inilah wibawa kita kemanapun. Kita tidak perlu takut terhadap apapun. Sebab nama di atas nama itu kita pegang, ada di hati kita. Kita penuh keberanian menghadapi persoalan apapun. Karena itulah disebut orang Kristen lebih daripada pemenang. Kita orang-orang pemenang. Kenapa menang? Ada segel nama Yesus. Nama di atas nama itu ada di hati kita. Ketika kita memperhadapkan itu terhadap segala persoalan hidup kita, segala tantangan hidup kita, tidak ada yang tidak tunduk di hadapan kita. Oleh karena kedahsyatan nama di atas nama itu. Ketika engkau sakit, katakan dalam nama Yesus sembuh. Ketika berkata kepada persoalanmu dalam nama Yesus persoalan keluar, maka itu akan terjadi bagimu. Oleh karena nama di atas nama itu diagungkan di surga. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan Bapak Ibu.
Kita beruntung sebagai orang Kristen. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kau telah memberikan nama di atas nama bagi kami. Sehingga itulah yang membuat kami menjadi pemenang. Kami tidak ada yang kami takutkan di dunia ini. Karena Engkau bersama kami. Karena nama di atas nama itu telah berikan bagi kami. Nama yang semuanya berlutut mengagungkan Yesus untuk kemuliaan Bapa di surga tentunya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Haleluya. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudusnya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya, Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkatnya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesarannya, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik.
Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat Allah akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur aku akan kenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah dan damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan, kuasa dan penghiburannya, memberkati menyertai kita semua dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Tuhan Yesus hingga selamanya. Mari semua yang percaya dan sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan, amin.